Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Gard GD5, dimana ini pastinya jadi sepatu basket yang udah kalian tunggu-tunggu. Siapa sih yang gak suka sama sepatu basket yang dijual dengan harga terjangkau, dimana sepatu ini tuh harganya 549.000 aja. Ya, gokil lah ya guys. Sepatu basket zaman sekarang tuh harganya udah pada naik semua. Ada yang 3 jutaan lebih, 2 juta, 1 juta. Yap, Gard sendiri merupakan salah satu brand yang udah identik banget selama beberapa tahun terakhir ini ngerilis sepatu basket dengan harga yang sangat terjangkau. Lagi-lagi harga yang dimainin jadi salah satu fitur utama di sepatu ini. Terlepas gue ngerasanya tuh sebenarnya ya banyak banget fitur-fitur ataupun gimmick yang bisa dimainin untuk sebuah sepatu basket. Rasanya pengen gitu, gue ngelihat Gard ngerilis sepatu basket dengan adanya penamaan-penamaan yang unik dari sisi material, dari sisi cushionnya, atau mungkin dari sisi fitur-fitur supportnya dimainin juga. Itu menurut gue bakal jadi salah satu poin plus banget untuk perilisan sepatu basket berikutnya. Cuma ya, gue sebagai reviewer sepatu hanya bisa berharap aja mudah-mudahan beneran di rilisan berikutnya mulai ada gimmick-gimmick, mulai ada fitur-fitur yang dimainin sama Gard Indonesia juga. Dan di video kali ini kita bakal bedah detail apa yang gue suka, apa beberapa part yang menurut gue bisa diimprove di sepatu GD5 ini. Dan secara first impression jujur aja guys, sewaktu pertama kali gue ngeliat sepatu ini, desainnya tuh gue lebih prefer sepatu Gard GD4. Entah kenapa ya guys, gue ngerasanya kayak GD4 tuh berasa lebih garang, lebih kokoh. Terlepas gue tuh nanyain 3 temen gue, semuanya mereka ngejawab lebih prefer desain yang ditawarkan oleh sepatu Gard GD5 ini. Yap, emang sih GD5 ini desainnya tuh lebih seamless, lebih clean, dan ini juga pengaruh dari sisi bobotnya. Secara first impression kalau dipegang gini aja, rasanya kayak sepatu ini tuh lebih ringan gitu dibandingkan dengan Gard GD4. Di sini sih gue nggak secara langsung ngebandingin ya, tapi sepatu ini tuh berasa kayak dari sisi bobotnya, gue rasa kayaknya ya 90% gue yakin sepatu ini bobotnya lebih ringan dibandingkan dengan sepatu tersebut guys. Salah satu bagian yang bikin gue yakin kenapa sepatu ini tuh bobotnya bisa lebih ringan, karena di bagian samping sepatunya kalau kalian lihat GD4 itu kan mostly dilapisi dengan adanya penggunaan TPU, terutama di bagian sisi luar foamnya. Untuk sepatu Gard GD5 ini area yang tercover itu bisa terbilang lebih ke target juga. Jadi secara keseluruhan ini tuh bisa membantu dalam memberikan feel cushion yang lebih nyaman, dimana dari sisi foam yang digunakan sepatu ini menggunakan injected PU yang berasa cukup worth it dengan harga yang ditawarkan oleh sepatu ini juga. Selain itu guys, material yang ditawarkan di sepatu ini menurut gue jadi salah satu bagian yang berasa cukup ekonomis, dimana material tekstilnya tuh berasa cukup tipis. Terlepas di bagian dalamnya di sini ada layering material lagi, dan untungnya di bagian beberapa high wear area sepatu ini udah menggunakan fuse overlay yang ini berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap material upper yang ada di sepatu ini. Juga buat kalian yang suka dengan graffiti atau gambar-gambar yang bertemakan dengan basket, menurut gue sepatu ini memiliki elemen desain yang cukup menarik, dimana bagian atasnya ini full print dengan elemen-elemen yang bergambar basket banget guys. Juga sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini, gue nggak terlalu enjoy sama fitnya. Berasa kayak agak roomy, dan juga secara buildnya sendiri menurut gue sepatu ini terbilang agak flimsy guys. Di area depan menurut gue banyak ruang kosong, dimana ini juga menurut gue ditunjang dengan adanya penggunaan lacing system yang cuma sampai setengah sini aja. Jadi menurut gue kurang maju dikit, dan di area belakangnya sepatu ini juga tidak memiliki heel counter yang terbilang cukup kokoh. Selain itu padding-padding di area dalam juga terbilang nggak terlalu padat. Terlepas gue suka dengan adanya implementasi tang yang terbilang cukup tebal, dan adanya TPU di area samping yang ini berfungsi untuk memberikan torsional support sewaktu gue menggunakan sepatu ini guys. Menurut gue cukup disayangkan ya, karena fit itu menurut gue jadi salah satu aspek yang penting banget, terutama untuk menunjang support di sebuah sepatu basket. Dan bagian ini tuh udah jadi salah satu aspek yang perlu banget ditingkatkan di sepatu basketnya Gard di beberapa sepatu sebelumnya. Tapi di sepatu ini masih menurut gue jadi salah satu aspek yang bisa diperbaiki lagi guys. Selain itu, build insole yang ditawarkan di sepatu ini juga terbilang lumayan unik ya, dimana kalau kalian copot, di sini tuh ada bentuk anatomi kakinya, tapi kalian bisa lihat sendiri jempolnya itu seharusnya cuma sampai sini aja, dan jempol gue tuh kan pasti akan lebih maju lagi untuk sepatu di ukuran 43 ini guys. Jadi lumayan unik ya, kayak berasa nggak pas aja gitu, padahal seharusnya
menurut gue sih ini lebih baik dihilangkan. Kalau mau ada padding-paddingnya kayak gini, mending di bagian bawahnya aja. Cuma salah satu feedback juga yang mungkin gue bisa infoin ke kalian, kalau kalian tertarik sama sepatu ini, kan bisa ganti insole-nya dengan insole yang lebih solid lagi. Dengan begitu kalian akan mendapatkan support yang lebih ekstra, dan itu juga akan meningkatkan kenyamanan yang akan kalian dapetin sewaktu menggunakan sepatu ini. Dan buat kalian yang penasaran sama sizingnya, menurut gue sih sepatu ini fitnya true to size. Kalian tinggal perhatiin dari sisi euro size-nya aja. Sentimeternya untuk sepatu ini tuh agak berbeda dengan sepatu gue biasanya, tapi kalau kalian perhatiin dari sisi euro size-nya, menurut gue sih akan aman banget. Dan menurut gue buat kalian punya kaki lebar, kalian juga bisa beli true to size di sepatu ini guys. Dan juga salah satu fitur yang menurut gue bakal bikin kalian happy banget dan jadi pertimbangan utama buat kalian pengen beli sepatu ini adalah dari sisi penggunaan traction-nya, dimana sepatu ini menggunakan rubber pattern yang sama dengan versi Guard GD4. Implementasinya itu juga tebel banget, dan ini menurut gue bakal jadi salah satu traction pattern yang terbilang cukup awet kalau mau kalian gunakan entah di lapangan indoor ataupun di lapangan outdoor. Jadi paling nggak buat kalian yang concern banget dari sisi durabilitas tractionnya, ya sepatu ini menggunakan rubber yang terbilang cukup tebal juga guys. Sebenarnya gue juga cukup suka dengan adanya penggunaan base yang terbilang cukup lebar di area bawah. Ada kayak outriggernya sebenarnya di area samping yang ini berfungsi untuk memberikan lateral support. Dan mungkin satu lagi guys, satu lagi di area tangnya ini kalian bisa lihat logo guardnya itu udah ditembos seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu detail yang menarik banget, dimana kalau gue ngikutin sepatu guard dari awal dulu tuh logonya kayak cuma sablonan gitu, ditempel-tempel aja. Sekarang ini logonya udah timbul seperti ini, dan asli keren banget perkembangannya dari sepatu yang pertama sampai sepatu ke Guard GD5 sekarang ini guys. Ya perlu diingat juga, sepatu ini dijual dengan harga 549.000. Itu merupakan harga yang menurut gue sangat terjangkau. Dan buat kalian tertarik sama sepatu ini, gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa langsung klik dan menuju ke Instagram dari Guard Indonesia. By the way, di video kali ini gue juga mau infoin ke kalian kalau gue lagi bekerja sama dengan Guard dalam memberikan giveaway satu buah sepatu Guard GD5 sesuai dengan size kalian masing-masing. Caranya itu gampang banget, kalian tinggal cek postingan Instagram gue yang ini, kalian tinggal ikutin rules-nya, dan kalian langsung berkesempatan untuk ngedapetin sepatu Guard GD5 ini sesuai dengan size kalian masing-masing. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.